Halo, selamat bertemu kembali bersama saya Alfrida Yamano pada kelas menulis bagian yang kedua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama materi tentang lawan kata, kemudian kesalahan penulisan kata, dan juga penempatan di dalam sebuah kalimat. Baik, teman-teman dapat mendukung saya ya, agar saya terus membuat materi pada kelas menulis ini dengan cara like, share, dan juga subscribe video saya ini ya. Kemudian kelas menulis juga akan saya buat dengan singkat ya, cara sederhana dan menyenangkan sehingga teman-teman tidak menjadi bosan. Selain itu, materi yang saya buat ini berdasarkan pengalaman ya, di mana tugas-tugas saya berikan juga kepada mahasiswa, kemudian mereka saya sampaikan untuk menulis tangan ya, menulis di kertas, kemudian dikumpul pada saya dan saya menemukan bahwa ada banyak kesalahan menulis kata-kata yang tidak tepat. Untuk itu maka saya merasa perlu untuk menyampaikan beberapa hal di kelas menulis sehingga dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Teman-teman juga dapat memberikan komentar ya, materi apa yang teman-teman ingin ketahui sehingga saya dapat menyiapkan materi tersebut dan dapat menyampaikannya di kelas menulis sesi berikutnya. Baik, menulis adalah sebuah keterampilan sehingga perlu untuk dipelajari dan dilatih ya. Demikian juga halnya dengan belajar bisa di mana saja dan tidak mesti harus di sekolah ya, dan bisa dilakukan sepanjang hayat ya. Mengapa? Karena selalu ada inovasi terbaru dan manusia dituntut untuk mempelajari hal-hal baru tersebut sehingga dapat menjalani kehidupan ini ya. Baik, siapa saja yang harus belajar menulis? Ya, tentu saja semua orang tanpa memandang status. Jadi baik dia itu pelajar, mahasiswa, karyawan, ASN, guru, dosen, penulis, wartawan, dan lain sebagainya ya, perlu untuk belajar menulis juga membaca, dan hal tersebut didukung oleh undang-undang bahwa seluruh warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan ya. Iya, jadi sama halnya dengan yang saya sampaikan di video saya sebelumnya bahwa dengan menulis itu membantu semua orang melakukan aktivitasnya ya, belajar menulis untuk mengerjakan tugas-tugas dari guru, mahasiswa mengerjakan tugas-tugas juga dari dosen, dan juga untuk mahasiswa studi akhir biasanya memerlukan kalian untuk keterampilan untuk menulis tugas akhir baik makalah ya maupun proposal skripsi dan juga skripsi. Dan guru juga atau dosen juga perlu membuat penelitian sehingga membutuhkan keterampilan untuk menulis. Dan bagi teman-teman yang saat ini ingin menjadi penulis juga perlu mempelajari hal-hal yang mendasar ya, tulisannya baik fiksi maupun non-fiksi, dan materi tentang jenis tulisan fiksi dan non-fiksi akan saya sampaikan pada kelas menulis berikutnya ya. Iya. Yang pertama adalah lawan kata. Ya, ini sangat diperlukan, kita perlu tahu sehingga menambah wawasan dan menambah keterampilan kita dalam menulis ketika membandingkan sesuatu ya. Jadi ada rajin, lawan katanya malas, kemudian berani, lawan katanya takut, kenyang, lawan katanya lapar, atas, lawan kata bawah, naik,
turun, baik, buruk. Kemudian kata ganti orang, ya, orang pertama tunggal, saya dan aku. Kemudian orang pertama jamak, kita dan kami, ya. Orang pertama jamak kita berarti saya termasuk dalamnya, jadi kita, ya, banyak. Kemudian orang kedua tunggal, kamu, engkau, dan Anda. Orang kedua jamak, kalian. Orang ketiga tunggal, ia dan dia. Kemudian orang ketiga jamak adalah mereka. Iya, penyebab kesalahan penulisan kata maupun kata ganti orang ini ya, itu karena pengaruh bahasa daerah. Ya. Oke, biasanya ada suku-suku tertentu ya yang menyebutkan orang pertama tunggal dengan orang pertama jamak. Jadi misalnya dia maksud katanya adalah saya, tetapi digunakan dengan kata kami. Oke. Kemudian pengaruh dialek, misalnya ikan disebutkan pelafalan biasanya itu ikang, ya. Jadi ditulis dengan ikang. Padahal seharusnya ikan saja. Nah, saya masih menemukan itu ya di beberapa tugas yang dikumpulkan oleh mahasiswa saya. Kemudian makan ditulis makang ya. Keliru ya. Kemudian tidak belajar bahasa Indonesia dengan baik. Ya, saat ada mata pelajaran bahasa Indonesia tidak mengikuti dengan baik atau tidak mengerjakan tugas ya. Kemudian tidak tahu penulisan yang benar, penulisan kata yang benar ya. Baik, ini ada contohnya kesalahan penulisan kata yang sering kita jumpai bersama-sama dan bahkan sering kita salah menuliskannya ya. Toko dan tokoh, ini pengucapannya sama ya, tapi memiliki arti yang berbeda. Toko merujuk pada sebuah tempat menjual aneka barang, sedangkan toko merujuk pada subjek ya, orang. Dan bawa dan bawah, ini juga sering salah. Bawa adalah membawa sesuatu, barang, misalnya. Kemudian bawah merujuk pada tempat, arah di bagian bawah, atas dan bagian bawah. Kemudian ia dan ia ini paling sering juga ditemukan ketika mahasiswa menjawab pertanyaan dari saya, dia membalas dengan iya, bukan iya. Padahal iya tadi kita baca itu orang ketiga tunggal ya. Sedangkan ia merujuk pada kesepakatan atau menunjukkan bahwa ia seseorang itu setuju ya. Kemudian ini lagi, kata jauh ya, jarak itu ditulis jauh. Kemudian senja ditulis senja menggunakan h lagi di belakang, salah itu ya. Ini salah ya. Kemudian hayal ditulis hayal. Oke. Salah, seharusnya hayal ya. Kemudian bau ditulis bahu. Ya, bau dan bahu memiliki pengertian yang berbeda. Bau merujuk pada sesuatu yang berkaitan dengan alat penciuman ya, sedangkan bau merupakan bagian dari anggota tubuh manusia. Anggota tubuh. Ya. Ini ada kesalahan penulisan kata yang salah itu di dalam kalimat. Yang pertama, Tina meletakkan tasnya di bawah meja. Coba teman-teman lihat mana kira-kira kata yang salah. Iya benar, di bawah. Ya, seharusnya di bawah arah ya harusnya. Jadi dipisah dengan kata yang menunjukkan arah ditambah h. Jadi di bawah. Beda kalau Tina membawa tasnya. Jadi Tina meletakkan tasnya di bawah meja. Nah, yang kedua, apakah baju ini milik kamu? B menjawab, iya benar, itu tas saya. Nah, ini keliru ya. Biasa ini sangat sering ditulis ya. Jadi bukan iya. Iya kan merujuk pada kata orang ketiga, jamak ya. Orang ketiga tunggal. Iya, kan ya. Jadi harusnya jawabannya sepakat. Iya, membenarkan. Iya, benar itu tas saya. Nah, kemudian yang selanjutnya, pemuda itu memiliki pribadi yang baik dan menjadi salah satu tokoh muda kebanggaan di desanya.
Ya, tokoh benar ya, dan mudah juga. Ini tidak ada kesalahan ya. Kecuali kalau ditulis tokoh, nah salah ini. Seharusnya tokoh. Nah, biasa juga ada kesalahan muda, ini ditulis salah begini. Muda dan mudah. Ini dua kata yang berbeda, tapi pelafalannya hampir sama, pengucapannya didengar hampir sama. Muda dan muda berbeda ya. Muda merujuk pada usia, jenjang usia. Muda dan lawan katanya adalah tua ya, atau dewasa ya. Kemudian muda berkaitan dengan hal yang sesuatu yang mudah untuk dilakukan ya, atau gampang. Jadi berbeda artinya ya. Ya, kemudian yang keempat, seorang pencuri ditangkap warga karena kedapatan mencuri emas di toko depan jalan raya itu. Ya, benar, di toko ini keliru ya. Harusnya pisah, kemudian bukan ada H di belakang. Toko saja ya, kalau toko merujuk ke subjek. Toko merujuk pada sebuah tempat untuk menjual barang atau barang. Ya, jadi menulis itu keterampilan dan juga seni, harus dipelajari ya, sehingga ini juga berpengaruh mendapatkan nilai yang baik ya. Kemudian bagi teman-teman yang saat ini berkeinginan untuk menjadi penulis atau teman-teman penulis pemula ya, sangat penting untuk mengetahui hal-hal ini ya, yang baik supaya karyanya apabila dikirim ke penerbit atau dikirim ke koran, majalah dan lain sebagainya bisa diterima karena tulisannya punya kualitas yang baik ya. Yang baik maksudnya penulisannya mudah dipahami dan sesuai dengan aturan-aturan tata tulis penulisan. Baik, demikian beberapa hal yang bisa kita diskusikan pada video kelas menulis bagian kedua ini. Saya berharap teman-teman dapat mempelajarinya, kemudian mendapatkan manfaat dan dapat mempraktekannya. Baik, ikuti video-video saya selanjutnya ya. Terima kasih.